Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DBS 0606-2002. Berikut ini adalah konten kunjungan kasih ke rumah penasehat NHP. Berawal dari ulang tahun almarhumah Ibu Syarifah, ibunya Bunda Ade Saadah, yang dilaksanakan di New Hunter. Ulang tahun ini adalah buah dari revolusi mental, yang dimana Bapak pimpinan rela menutup jam operasional satu hari untuk melaksanakan ulang tahun ibunda dari Ibu Ade Saadah. Di acara itu ada sedikit trouble antara Kak Embun dengan Ibu Penasehat, Ibu Hesti. Saat Pangdat Oye dinobatkan menjadi Pangdat, beliau berkeinginan bersilaturahmi ke rumah penasehat NHP. Tanggal 21 Mei 2022, Pangdat Oye berkunjung ke rumah penasehat NHP, Bapak Alwi Nasution, yang ditemani oleh Bunda Heni Astuti, yang dimana Bunda Heni adalah murid dari Ibu Hesti, istrinya Bapak Alwi. Ibu Heni adalah murid yang belajar banyak dari Ibu Hesti, dan juga ditemani oleh Kak Embun yang bertujuan untuk meminta maaf kepada Ibu Hesti karena pernah melakukan kesalahan di saat ulang tahun ibunda almarhum Ibu Syarifah. Mari kita saksikan konten berikut. Kita ambil yang bermanfaat dan kita jadikan sebagai pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu aja, jangan aku ya Bu. Aku bilang gitu Pak. Kos itu kamu tahu bahwa itu ibu siapa atau apa? Tahu Pak. Siapa? Pak Nas. Nyonya Pak Nas ya, tahu ya? Tahu Pak. Oke. Udah itu doang Pak. Baru? Udah. Baru? Setelah itu ibu itu ngapain? Oh ya udah gitu. Yang baru? Itu. Udah Pak. Mukanya tambah mata sama jelek. Enggak, biasa aja kita Biasa aja. duduk iya Pak. Biasa aja ya. Iya Pak. Baru apa kau rasa? Kalau saat itu yang aku rasa memang kan aku lagi bikin salah sama Bapak. Salah mulu, gak benar. Kalau kita betul, Iya, salahmu apa salahmu gua? Iya yang itu yang Iya lah, apa salah kerangka lah. yang nggak ngerti kerangka, yang nggak itu sama Bapak gitu kan. Terus belum lagi yang acara aku belum ngasih iniannya apa inian acaranya ke Bapak gitu Pak. Jadi aku ngeblank Pak di situ. Ke panggung aja aku aku bilang kan ya udah, tapi aku nggak cerita, aku cuma bilang jangan aku ya Bu, aku bilang Nggak kan. cerita ke ibu itu? Enggak. Karena ibu itu jelek? Enggak Pak, enggak, aku cuma Enggak. cerita jangan aku ya Bu, gitu doang Pak. Ya, Enggak. kau tahu nggak maksudnya ibu itu sebagai apa datang? Enggak tahu Pak. Istrinya penasehat. Oh, iya, istrinya Mas. Lah pantas nggak kau gitu sama istri penasehat? Kalau ada masalahmu kau ceritalah. Lah apa salah? Apa dirinya? Kau tahu itu istri Pak Nas? Tahu Pak. Kau tahu siapa Pak Nas? Ganteng enggak? Dia udah berapa lama kerja di sini? Dia orang kita enggak? Kok sampai bawa istri ke sini? Kok sampai istri dia bawa di sini? Berarti orang kita enggak penting enggak? Kok sampai ngasih masukan? Penting enggak? Iya Pak, penting Pak. Ya maksudnya kemarin, itu lu kemarin apa yang kau rasa? Kasih. Itu apa yang kau rasa maka kau ngomong gitu, biar kita tahu.
Nilai Bu, kasih yang tadi. Karena aku rasa di situ aku Nah ini masih cerita yang kau kurang pintar tadi ya? Iya, Pak. Yang aku rasa di situ karena aku punya salah sama bapak, jadi sehingga bikin aku tuh kurang percaya diri Pak. Jadi makanya aku tolak Pak. Aku bilang jangan aku ya Bu. Aku bilang gitu Pak. Udah Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Hesti dan Pak Nas yang lagi telepon tadi ya Mbak? Lagi ke belakang. Jadi maksudnya kita selain silaturahmi juga mengantarkan Jack untuk kesalahpahaman pada waktu itu Mbak, gitu. Jadi biar masalahnya clear lah, sebenarnya kan juga Jack juga baru dikasih tahu sama bapak minggu lalu gitu, makanya kan sekalian tadi Pangdat juga diberikan arahan sama bapak untuk silaturahmi ke Pak Nas kan, jadi sekalian aku sama Jack ikut untuk kita bisa ngobrol sama Mbak Hesti gitu. Jadi aku dulu ya, jawab ya. Iya. Boleh. Selamat malam Pak Naibaho. Malam. Jadi memang waktu itu sebenarnya aku udah lupakan. Karena waktu itu aku bilang ya Mbak ya, ke Mbak Heni, ke Bapak juga, saya anggap Mbak Jack ini karena ketidaktahuan. Karena Bapak udah menyampaikan kalau yang tadinya dia seperti ini diangkat menjadi seperti itu, oh ya mungkin karena ketidaktahuan, karena etika orang itu kan nggak langsung ada tanpa ada pendidikan gitu kan. Jadi kupikir oh ya karena nggak tahu, tapi karena saya dengar rekaman ini tadi, jadi saya inget di mana saya berdiri, di mana saya duduk, di mana saya mikir, di mana saya kecewa, terus di mana saya pulang sampai aku pulang. Dan kalau aku dengar dari cerita yang tadi, aku nggak mungkin marah kayak gitu kalau kayak gitu tadi ceritanya. Berarti aku egois banget dong. Pas mbaknya jawab, aku nggak bisa gitu. Aku maksa orang yang nggak bisa untuk baca pantun, terus aku ngambek gitu. Itu kan berarti aku nggak bijaksana. Tapi waktu itu mbak yang aku inget ya, aku kan duduk sebelah Mbak Heni. Terus aku sodorkan, Mbak, ini Mbak aku ada pantun buat opening, aku bilang, karena aku inget banget, nih buat opening. Apa sih gitu, kayak gitu. Mbak, ibu aja, katanya gitu. Waktu itu ya, ibu aja, kayak gitu. Kayak pokoknya sekata gitu, satu kalimat aja. Yang terakhir, Mbak, ini nih Mbak. Pas mbaknya lagi 2 kali, berdiri nih posisinya. Ini, ibu ini siapa sih? Gitu, waktu itu. Yang aku ingat demi Allah, kalau siapa yang berbohong di sini nggak dapat rezeki sampai akhir hayat, aku berani kalau ini ya. Karena waktu setelah itu aku langsung kayak deg-degan gitu loh, kayak padahal kan bapak waktu itu kan bilang tolong diajarin ya, dikasih, oh pak aku ada nih, biasa kalau aku nge-MC acara protokoler ada pantun, ku bikin lah waktu itu opening dua pantun yang isinya kayak ucapan selamat datang gitu. Jadi waktu berdiri mbaknya ini emang tergopoh-gopoh, kayak kesana kesini. Pas aku bilang, Mbak ini nih Mbak buat opening. Ibu ini siapa sih? Aku rasa Mbak nggak tahu waktu itu aku siapa. Mungkin karena gelap, mungkin apa. Itulah yang bikin aku jadi kayak, hah kok gitu sih gitu. Jadi itulah aku ini nggak ibu aja nggak gitu, nggak 2 kali gitu waktu itu ya. Jadi aku bilang sama Mbak yang di depan, habis itu aku pulang kan. Ibu yang Bu Asti kalau nggak salah, masa ini kayak gini sih Bu, aku kan cuma mau bilang gini gitu. Tapi karena endingnya ibu ini siapa sih, itu aku jadi kayak kok gitu sih, mau siapa aku, mau siapapun kan, kalau kita yang pertama kan kayak adab gitu loh kan, aku pengen mbaknya ini bagus waktu itu pikiranku. Tapi setelah itu oh ya udah, aku udah lupa. Habis itu nggak pernah aku ingat lagi karena aku deg-degan kalau inget kayak gitu, karena mukanya mbaknya tuh gitu. Waktu Mbak Heni, bener siapa sih gitu loh. Jadi waktu Mbak Heni nanya aku, langsung aku ini loh Mbak, aku jadi inget kejadian itu, muka kayak gitu, aku jadi inget kayak sampai si abang tuh bilang, suamiku tuh bilang, mungkin dia takut kali, kayak dikiranya kamu
mau nge-MC katanya gitu, takut kayak tersaingi. Nggak mungkin dong, aku berhijab loh, waktu itu pakai baju kuning, pakai blazer gitu, sopan banget, maksudnya nggak mungkin dong aku kayak gitu. Aku kan pakai bajunya aja, kostumnya udah kelihatan, aku nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin aku ngambil job orang sampai aku gitu. Itu karena aku kesel waktu itu aku inget banget. Dan sampai tadinya itu aku nggak mau inget-inget ini karena Mbak bilang janganlah Bu, janganlah, saya belum ini, janganlah Bu. Itu aku yang nahan gemeteran karena aku ngerasa kamu kok nggak jujur sih gitu. Yang tadinya aku nggak mau marah gara-gara dibilang tadi cerai gitu, harusnya kan apa adanya aja gitu, nggak apa-apa. Oh iya Bu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tadi dibilang, kalau tadi dengerin kayak gitu, cuma masalahnya Mbak ini jawab kayak gitu, terus aku tahu-tahu ngomong ke Mbak Heni, aku masih trauma loh Mbak, mentalku jelek banget. Baru ditolak orang kayak gitu, kok udah nggak mau ngajarin orang, nggak mau berbagi, sakit hati gitu ya. Aku nggak setipis itu mentalku. Jadi kalau nggak sampai kayak waktu dulu terakhir itu, ibu ini siapa sih gitu, dengan muka kayak gitu, aku yang kayak oh kayak gini ya. Biasanya aku yang ngejar-ngejar orang, kalau diajarin oh iya aku dengerin, oke. Ini langsung kayak gitu. Itu ya Mbak ya. Inget tuh kayak gitu. Tapi mungkin Mbaknya lupa, nggak apa-apa. Namanya manusia Bu ya. Ya namanya manusia, lupa itu biasa. Tapi kalau aku disuruh bersumpah nggak dapet rezeki sampai mati gara-gara aku berbohong hari ini, omonganku, aku berani. Itulah yang kejadian sebenarnya Bu ya. Itu yang kejadian sebenarnya. Makanya kenapa, karena bos ini orangnya Bijaksana, pinter, bijaksana, dikonfrontirlah, dipertemukanlah aku dengan mbaknya. Biar kayak nanti bos juga nggak dibilang, bos ini fitnah nih. Mungkin takutnya Mbak Jack bilang kayak gitu, atau Mbak Heni fitnah nih. Jangan-jangan tuh ngada-ngada Mbak Heni aja nyampein kayak gitu. Atau aku fitnah nih, padahal aku nggak ada urusan apapun di sini ya. Aku mau fitnah apa, nggak ada untungnya buat aku gitu. Karena aku juga nggak kenal di sini siapa-siapa gitu. Tapi ini cerita sebenarnya yang aku rasain, makanya aku sampai tadi aku nahan gemeter tuh, kayak nahan pengen tak stop, kayak enggak kayak gitu. Aku mau bilang kayak gitu tadi. Tapi ya mungkin lupa, aku nggak tahu. Tapi mudah-mudahan Mbaknya inget lah pas Mbaknya berdiri di antara meja, di antara kursi ada ngomong kayak gitu. Iya. Jadi Pak, saya anggap ini bukan masalah dan bukan kesalahpahaman, tapi real ini karena ya memang etika gitu. Bukan kesalahpahaman, bukan masalah, tapi ini kayak masalah etika. Jadi kan kita kalau sama orang harus ada etikanya gitu. Mau kita kenal, mau kita nggak kenal, itu harus ada etikanya gitu ya Mbak ya. Apalagi kayak MC gitu. Kita kan ada kayak diajarin, ada orang mau saran, nggak boleh yang langsung kayak gitu. Masalah etika, bukan kesalahpahaman aku sama Mbak Jack. Not at all, bukan itu gitu. Jadi menurut aku kayak gitu. Jadi nggak aku anggap ini masalah, tapi aku berterima kasih dipertemukan sama mbaknya ini, Mbak Jack. Jadi aku tahu, tapi cerita yang sebenarnya tidak seperti itu yang dibilang Mbak Jack ya. Jadi sekarang aku jawab dari sisiku gitu. Tapi mudah-mudahan Mbak Jack ingat. Ya. Udah Bu? Udah deh. Nah, pertama-tama Bu Jack ucapin terima kasih banyak ya Bu atas Pak Nas atas jamuannya. Dan di sini juga kedatangan Jack mau minta maaf sama Ibu karena perilaku Jack yang menyinggung dan mengecewakan Ibu sehingga Ibu sakit hati sama Jack, Bu. Kalau memang kenyataannya kayak gitu karena dulu juga Jack ada masalah sama Bapak, Jack bikin kesalahan sama Bapak sehingga Jack bersikap begitu sama Ibu. Karena saat itu memang Bu, Jack lagi ngeblank banget karena kesalahan Jack banyak, bikin salah sama Bapak yang tidak mengerti apa-apa Bu. Makanya aku kayak di sini, Bapak di sana. Dan Ibu mengarahkan itu baik. Aku juga ingat Ibu minta catet. Terus Ibu, Aku yang nyatet. iya Ibu yang nyatet. Mbak puisi apa pantun ya? Ya aku tolak, aku bilang Bu, yang aku ingat juga gini Bu, pertama Bu, jangan aku ya Bu, gitu. Terus Ibu enggak loh. Nah ternyata Bu jangan aku ya Bu, aku bilang seperti itu sama Ibu yang tadi Ibu ceritakan.
yang Jack bersikap itu sama ibu. Ibu ini siapa Ibu sih? Hesti. Heeh. Iya, Mbak bilang gitu. aku bilang gitu. Iya. Ya Bu. Ibu ini siapa sih? Mbak ini gitu. Oh iya Bu. Iya. Aku inget banget gitu. Jadi kayak ibu aja gitu. Sempet aku dibilang kayak gitu. Ibu aja yang ini. Terus yang terakhir, ibu ini siapa sih? Gitu. Bukan yang kayak dibilang Mbak ini, enggak kayak gitu. Iya. Enggak sama sekali kayak gitu. Iya Bu. Untuk itu Jack kesini, Jack minta maaf sama ibu atas kesalahan Jack dan perilaku Jack yang bikin ibu kecewa dan sakit hati Bu. Karena saat ibu sebenarnya ibu baik mau nolong Jack biar ini, tapi karena Jack bikin salah sama ibu, Jack bikin salah sama bapak karena kesalahan Jack bolos sekolah, Jack arahan bapak tidak Jack jalankan, belum lagi MC tapi Jack telat, pokoknya banyak masalah Bu, sehingga tidak Jack sadari Jack berkata seperti itu sama ibu, menyakiti ibu. Di sini Jack minta maaf ya Bu sama Bu Hesti. Apa Bu Hesti mau maafin Jack? Aku udah pasti maafin Mbak. Udah pasti. Sebelum minta maaf udah aku bilang kan. Iya. Saya nggak gimana enggak. Tapi kalau yang tadi dibilang itu nggak benar ceritanya kayak gitu, ya. Terus minta maaf itu gampang, itu tuh kayak nggak perlu kayak gini-gini banget, nggak perlu. Nggak apa-apa Dengan Bu. dengan mbaknya inget aja waktu itu dan menyadari kalau perkataan Mbak itu menyakiti hati orang, bukan masalah kita penting atau nggak penting, tapi etika kita sama orang lain, mau kenal mau nggak kenal, itu udah aku udah nggak mikirin itu, nggak mikirin kayak aduh memaafkan Mbak harus minta maaf buat apa gitu. Yang penting kan orang itu berubah. Iya Bu. Gitu. Nah ini kan ya, ini kan Jack baru dengar kabar ini baru 1 minggu yang lalu dari bapak pimpinan bilang kalau aku tuh menyakiti ibu gitu, dan aku mengakui kalau aku salah sama ibu dengan sikap aku dan perkataan aku sama ibu. Tapi ini semua Bu, itu bakal jadi pelajaran sama aku buat kedepannya lebih baik lagi Bu. Gitu Bu. Selamat Bu. Enggak mau gini Nggak, aku doang. nggak mau diceritain. Makasih banyak ya Bu. Panas. Terima kasih Panas atas jamuannya. Jack juga minta maaf ya Panas kalau Jack pernah menyakiti dan menyinggung hati Bu Hesti Panas. Tapi ini akan jadi pelajaran hidup buat Jack untuk ke siapapun, tidak boleh seperti itu Panas. Sama-sama, sebenarnya nggak ada yang di sini yang tersakiti. Kami di sini nggak merasa disakiti dan tersakiti. Cuman memang istri saya pernah cerita kalau gini biarin aja. Memang juga orang lagi acara kayak gitu, mungkin miskomunikasi saya bilang. Jadi kami prinsipnya nggak merasa ada masalah dengan Jack ya. Saya selama ini juga nggak ada masalah dengan kamu. Dihantar karena aku ketemu saya tegur juga. Biarpun kamu lagi, istri saya yang nggak enak hati sama kamu waktu itu. Kalau sekarang nggak lah. Ya semoga dengan pembelajaran itu ke depan kamu makin dewasa. Amin. Dalam menerima saran, masukan dari orang lain. Kita kan berada di tengah-tengah jual jasa hiburan ya. Kalau kita nggak baik-baik dengan orang, dengan teman, dengan customer, gimana tamu kita mau datang? Tapi kalau kita ramah, tamah, senyumnya enak, ngobrolnya juga enak, diajak orang, mudah-mudahan tamu kita makin hari makin bertambah. Itu kemajuan Hunter juga, ya kan? Ya Pak. Ya, mungkin itu dari saya. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Panas. Sama. Terima kasih buat kita semua. Selamat malam. Bapak penasihat kami, Bapak Nasution, Ibu Hesti yang baik hati. Tadi kami di sini sudah banyak mendengarkan Ibu tentang etika ya. Dan saya pribadi juga tadi sudah banyak mendapat pengarahan dari Pak Nas yang kita ngobrol di pendopo kecil itu ya Pak ya. Terima kasih buat Pak Nas telah sudi memberikan kami arahan, dan Ibu Hesti juga tadi mengajarkan etika. Biarpun kita tidak kenal orang,
kita harus punya etika ya. Makasih Bu ya. Ini bisa jadi buat pedoman untuk kami juga di dalam kami bekerja ataupun di dalam keseharian kami. Terima kasih Bu. Ya, untuk kunjungan malam ini ke kediaman Pak Alwin Nasution dengan Ibu Hesti, semoga dengan adanya pembelajaran dari Jack ini juga untuk kita semua, bahwa nomor satu itu adalah etika dimanapun kita berada, mau kita kenal ataupun tidak kenal, etika ya itu harus tetap nomor satu, berbuat kebaikan. Dan di dunia atau di dunia hiburan lah, yaitu paling tidak setiap masukan itu, apalagi masukan dunia hiburan aja sih sebenarnya, untuk semua lah, setiap masukan apalagi itu hal positif harusnya kita terima dengan senang hati, karena itu semua untuk kebaikan kita. Baik, selamat malam Bapak Pembina yang super ganteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kowat yang cantik, Sugeng Dalu. Terima kasih sudah mengeluarkan setitik noda lah di hatinya, walaupun sudah terlupakan itu, tapi tetap titik itu masih ada. Bu Kowat kan cantik, kalau ada jerawatnya di pipinya kan jadi mengurangi sedikit. Nah, selama 6 bulan 20 Desember ke kemarin 21, berapa bulan itu bagus, setengah tahun persis tersimpan. Dan alhamdulillah atas kebesaran ilahi, waktu yang tepat, Nelson dulu nggak pernah jadi menginjakkan kaki ke rumah sahabat lama, teman sepermainan, seperjuangan sejak tahun 2002 lah kami dengan Pak Nas ya. Tapi akhirnya ya juniornya lah, Yoni Sagala, Bapak Farah yang mewakilkan sana. Terima kasih lah Mbak Hesti yang manis, cantik. Aku masih ingat kata Mbak Hesti, saya sebenarnya bukan orang pintar, tapi mungkin saya terdidik. Artinya dari orang yang terdidik, istri dari seorang perwira TNI militer yang pasti militan ya. Fosnet kemarin sangat tegas, lugas, terang benderang, cerah. Nah, jadi hasil efek kemarin, mohon izin Ibu Hesti akan menjadi modal besar bagi kita Toton Group. Dan besok ini pada waktu bersamaan akan saya putarkan di NHP Cawang dan NHPK Pekanbaru. Karena memang I don't know lah, tapi hanya kita barangkali ya, karena kebetulan kita Mbak Isti juga pasti seorang insan yang bangga lah dalam lingkaran Toton Group. Dalam hal ini kita sebagai bergerak di pariwisata, dunia hiburan malam, kita mempunyai izin yang jelas dari pemerintah. Tetapi memang oleh banyak oknum yang menggelapkan, sehingga pariwisata hiburan malam ini dianggap negatif
bahkan suatu tempat yang tak perlu didengar namanya. Jangankan untuk diinjak tempat itu, untuk lewat di depan saya bila perlu jangan, dan mendengar namanya jangan. Itulah nistanya tempat hiburan malam. Sementara disinilah teman-teman harus menafkahi anak dan istrinya, bukan teman-teman saja. Pak Nas juga di sini dan mesti di sini. Ya, inilah mungkin batin kita yang bicara. Nah, memang dalam banyak hal sejak 17 November 2001 kita telah menancapkan kaki di kota bertua Bumi Lancang Kuning, Pekanbaru, Jalan Aneka 1 nomor 1. NHPK tangguh membuka peradaban baru, berani melawan arus, menembus batas, membuka paradigma baru. Semoga dengan kolaborasi yang indah Bu Heni MGM dan Bu Heni MGM Nyonya Sujanto dan Mbak Hesti yang super cerdas, terdidik, Nyonya Alwi Nasution, space yang indah, dan mudah-mudahan Toton Group utama New Hunter Pub bisa bersinar dengan tak ada lagi insan-insan bergetar masuk ke ruangan kita. Kiranya setiap siapapun itu, baik tamu atau siapapun, pengantar tamu atau siapapun, boleh masuk sini dengan rasa senyum dan pulang dengan rasa damai. Demikian Ibu Kowat, Mbak Hesti, Nyonya Alwi Nasution yang saya sayangi, hormati, cintai. Demikian, I love you Mbak Hesti. Mohon izin Pak Nas. Thank you. Horas.